Kamu orang Tapi Riau? suku Batak. Oh, Batak tapi. Iya. Lahirnya di Riau. Riau ya? Benar. Ini kisah yang luar biasa gue lihat di video di Instagram kamu. Awalnya aku lihat, gue bilang, dicerita tentang kisah ini ya. Kalian lihat dulu deh ya. Di rumah ini ada banyak banget kisah yang sangat miris, yang menyesakan sebagai anak ya. Aku bahkan masih ingat betul semuanya di sini. Nah, aku sering ketiduran dan di sini dilakukan oleh tulangku itu. Ini adalah kamarku nih. Kakekku mendobrak ini, membuka pintu yang udah aku kunci itu dengan parang guys. Karena ini papan, dia tuh punya selah sedikit gini. Serp, dibuka begini cok. Tiap malam aku ketakutan kalau mendengar ini udah krek dan pada akhirnya dibuka. Dan aku hanya bisa pasrah kamar dia ini. Kan dia sakit-sakitan tuh. Ini, dia tidur khusus kamar dia. Tempat orang yang ngintip aku, ini nih kamar mandinya ya. Ini kamar mandinya dulu. Dimana aku diintip setiap hari di sini Pak. Di sini dulu ada lubang nih. Aku nutupnya kan itu pakai sesuatu. Aku bingung mau menghindarnya gimana. Kadang-kadang aku kesini nih. Nah, aku kesini, tapi bisa diintip di salah satu sini juga nih. Nah itu sekilas Vitinya. Jadi ini kisah dimulai di usia kamu 5 tahun ya? Benar. Benar ya? Sebelum kita kesambung nanya dulu nih. Tuh baju korban bukan aib maksudnya apa tuh? Korban bukan aib. Iya. Ini apa terinspirasi dari banyaknya DM dan komentar. Dimana ketika aku meng-up kisahku, ternyata aku melihat banyak korban yang seperti aku, tapi menutup mulutnya. Untuk tidak diketahui orang, bahkan suaminya, bahkan orang tuanya sendiri. Dan sayangnya setelah, meskipun mereka bersuara mengatakan kepada orang tuanya, justru orang tuanya yang membungkam. Kayak mengatakan, sudahlah, supaya keluarga yang lain nggak tahu gitu. Tapi menurut kamu, kalau aku baca kan korban bukan aib itu kan sebenarnya artinya kamu tuh nggak salah gitu kan ya? Benar. Kenapa kamu harus bungkam? Kenapa kamu harus jadi takut gitu kan? Benar. Istilahnya gitu kan? Jangan, kenapa malah jadi ditutup-tutupi gitu. Iya, sedangkan kamu melewati fase tuh kalau aku baca dari usia 5 tahun, nggak kuat gue bacanya. Itu beneran ceritanya? Benar. Nah, coba kamu cerita deh, biar kita semua dengar juga. Jadi waktu usia 5 tahun kan aku masih tinggal bersama orang tua. Jadi ibuku dan ayahku sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi ayah ini maaf agak emosional. Ayah ini mungkin masa lalunya memang buruk ya. Dia masih aku belum mengkonfirmasi, tapi itulah yang pernah aku dengar bahwa beliau itu main judi di gaplek gitu, jarang pulang, terus mabuk. Jadi yang sibuk bekerja adalah ibuku. Oke, berarti ibu cari nafkah. Iya. Dia buang-buang uang. Iya, mungkin ya. Tapi mungkin juga ada penghasilan. Memang karena kami kurang begitu dekat, jadi aku tidak melakukan konfirmasi dengan apa yang ku ingat dan yang aku dengar. Kamu tinggalnya awalnya sama mereka? Ibu bapak? Iya, sampai usia 6 tahun. 6 tahun. Tapi nggak deket sama panggilnya apa? Bapak apa ya? Bapak. Sama bapak nggak deket? Enggak. Nggak deket? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang dia nggak tahu ini cerita? Setelah aku up, tahu. Oke. Nah, gara-gara itu, kemudian akhirnya kemana tuh jalannya tuh? Nah, jadi setelah aku bahasanya vulgar aja. Iya, setelah pemerkosaan itu di usia 5 tahun itu, ini aku detailkan bagaimana. Bebas. Boleh. Kamu ceritain. Setiap hari ibuku berondolan, tau nggak? Berondolan itu apa? Mengutip berondolan sawit. Oke, sawit ya. Sawit. Nah, itu kerjanya dia ngambil berondolan. Jadi setiap hari dia memberikan pesan ke aku kalau sore hari mandi. Nah, di saat di sore hari mandi, namanya juga anak-anak
bebas melakukan gayanya dan tidak teredukasi untuk menutup pintu dan lain Iya. sebagainya. Udah. Sedangkan kamar mandi kami ini di luar. Iya, Di luar dengan kebayang. plastik. Nah, plastik hitam itu. Nah, di sudut itu ada bolong dan aku melihat mata itu. Mata orang yang mungkin dulu kami sering bercanda atau berteman. Karena aku menanyakannya pun dengan enjoy. Abang ngapain di situ? Gitu. Umur berapa itu? 5 tahun. Yang melihat itu? Seingatku sekitar mungkin 24-28 tahun. Tapi kamu kenal? Tetangga. Oh, kamu tahu ini tetangga kamu? Iya, benar. Tapi kamu santai aja? Santai. Oh, kamu mesti 5 tahun nih. Iya, aku nggak tahu ngintip itu salah. Gitu. Terus? Aku cuman tahu dia ngintip, terus aku tanya ngapain di situ bang? Oh, nggak apa-apa. Gelagatnya memang grogi. Tapi akhirnya dia mendekat. Mendekati aku dan aku menanyakan lagi, abang ngapain? Dan semakin mendekat. Abang ngapain di situ? Aku mulai ketakutan. Dan ingatanku hanya berhenti di situ, keputus-keputus ingatannya. Iya, nggak apa-apa. Terus itu aku mengingat bahwa aku terjatuh aku berada di kayu yang basah, kan lantainya kayu. Lantai kayu. Ya, basah. Setelah itu aku tidak mengingat apa yang dia lakukan. Ingatanku membawa aku aku sudah ada di dalam ambulan. Di Di dalam ambulan aku merintih kesakitan, menangis. Oke. Ibu, mama sakit. Aku bilang gitu kan. Iya, Nang. Iya, bentar ya. Kita mau ke dokter. Gitu. Terus, setelah itu, sudah sampai situ aja ingatannya. Oke. Aku nggak tahu apa... bahkan kadang-kadang aku kayak ngerasa semua ingatanku tentang semua ini. Sepertinya itu kayak halusinasi. Karena aku mengkonfirmasinya juga agak ragu-ragu. Kamu berharap itu mimpi juga? Iya, benar. Dan itu pasti ngebawa kamu kembali emosional. Maaf ya. Iya, maaf. nggak apa-apa. Karena kan aku mau lihat bagaimana kamu melewati ini kan luar biasa ya. Terus kamu bisa sharing. Cuma kan rata-rata apa yang dialami korban ini kan itu pukulannya keras banget. Dan semakin dicerita, semakin orang tahu, semakin nggak enak gitu loh buat dirinya gitu. Tapi kadang-kadang juga bercerita seperti ini melegakan jiwa ya, karena akhirnya kita bisa terbuka dan berdamai sama semua hal. Benar. Dan ketika pun nangis itu bukan berarti sedang terluka. Cuma itu memang ingin menangis aja. Iya. Dan pengen didengar sih kadang-kadang. Iya. Itu ya. Di saat kita merasa didengar kayak, wah ini aku kadang-kadang ngerasa kalau ada yang mendengarkan aku kayak aku kembali ke masa kecil itu, wah ternyata ada yang mendengarkan aku nih. Jadi aku merasa seperti anak-anak ingin ada yang mendengarkan suaraku, ada yang peduli sama aku. Karena pada saat itu sepertinya tidak ada yang peduli dengan manusia kecil itu. Kenapa kamu ngerasa saat itu nggak ada yang peduli ya? Semuanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kalau mau dipercepat, aku kembali ke masa kami tinggal bersama nenek. Karena setahun kemudian, ibu dan ayah pisah. Setelah kejadian yang tadi? Belum sempat diobati, belum sempat mengakui bahwa ini sebuah kejadian yang cukup sadis, tapi sudah diperhadapkan dengan kenyataan yang lebih pahit juga. Setelah itu, aku berada bersama kakek dan nenek. Ibu tidak pernah kembali, ayah juga tidak ada. Karena ayah menitipkan kami semua, kami berempat, aku anak ketiga, bersama orang tuanya. Ayah pergi di sebuah kota lain. Dan itu nggak dilaporin polisi? Dilaporkan. Dia masuk penjara. Oh, oke. Nah, setelah itu... Kamu berpikir itu sudah selesai ya di situ ya? Iya. Pindahlah ke tempat nenek dan kakek. Pindahlah ke tempat nenek. Sebenarnya untuk secara mengingat, aku nggak tahu nih, mulai usia berapa aku
dicabuli kakekku. Usia berapa aku dicabuli pamanku. Dan usia berapa aku diintipin terus oleh omku itu. Tapi tapi aku ingat itu masih sangat kecil. Ya intinya di atas 5 tahunan lah ya. Iya, karena setahun itu kan 6 tahun lah ya. Iya mungkin karena kan aku 6 tahun berarti kan udah di rumah kakek. Nggak tahu apa setelah itu langsung sudah dilakukan itu, aku nggak tahu. Rumah kakek itu yang kamu kasih lihat di video itu kan? Benar. Dan kamu flashback lagi ke sana. Benar. Dulu bentuknya kayak begitu. Benar. Terus pas kamu masuk ke rumah kakek sama nenek kan ya kakek nenek kan ya? Ini kakek nenek dari siapa? Ayah. Ya udah, kamu ngerasa aman, segala sesuatu ya fine-fine aja kan? Tidak. Ya. Di sini yang menyedihkannya karena kami sering mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal. Seperti masalah sepele ini Kak. Jadi masalah seperti tidak mencuci piring, tali pinggang, apa bahasanya? Dipukul, disabet. Iya, sabet pakai tali pinggang, Oke. dipukul pakai kayu, dilempar pakai sendal ataupun batu, dan sering diusir dari rumah. Oh keras ya? Iya. Siapa? Nenek apa kakek? Kalau yang melakukan pengusiran ini cenderung beliau, kakek. Oke. Kakek yang melakukan ini, tapi sering dijemput lagi gitu. Setelah diusir dijemput lagi. Jadi kayak ada tarik ulur yang kayak kami ngerasa nggak berharga, tapi kami dibawa pulang lagi. Itu. Kami ini maksudnya? Kami semua, adik, abang. Kamu berapa bersaudara? 4. Oh jadi 4-4-nya dititip di sana? Benar. Sama kamu gitu? Iya. Jadi kamu cewek 1? Cewek 2. Cewek adikku 2? tadi. Oh itu cewek 2 sama 2 cowok? Benar. Siapa paling tua? Abangku. Oh ada abang. 2. Oke. Jadi awalnya tuh kalian dipukul-pukul. Iya. Semuanya tuh merata? Iya. Kan karena kami itu punya kewajiban sendiri-sendiri. Parah itu? Menurutku parah untuk anak usia seperti itu. Separah? Dipukul itu tuh sakit untuk anak usia Ya, 6-7 disabet-sabet. Iya. Keras itu benar-benar Iya, keras. nangis dan itu nyaris hampir setiap hari karena memang kami meskipun melakukan kesalahan itu sering. Karena juga anak-anak memang ada Ya wajar kan namanya anak-anak kan. Iya. ingin bermain gitu. Seperti terlambat ke ladang itu juga kena amukan gitu. Terus pada saat udah dari situ kemudian kamu kok bisa diperkosa sama kakekmu itu nggak masuk di akal gue juga itu. Nah, sebenarnya tidak diperkosa Oh, pada enggak. itu. Enggak. Menggunakan jari-jarinya. Oh dilecehkan ya jatuhnya ya. Pencabulan namanya. Kenapa dia? Maksudnya awal mulai gimana? Kan semuanya dia cuma mukul gitu ya. Iya. Terus ada satu hari dia ngapain gitu loh. Nah, itu dia aku tidak mengingat momen-momen itu apakah yang mana duluan gitu. Yang mana duluan nih apa? Mana duluan kekerasan itu kah atau pencabulan itu? Oh, kamu skip di situ ya? Iya, jadi ada ingatanku itu terpotong-potong. Oke. Tapi kamu masih ingat pada saat kamu dicabuli segala macam tuh ingat? Iya, aku masih ingat. Terkadang dia mengganti 2, terkadang dia mengganti 3 jarinya. Mengganti. Oh. Itu nenekmu nggak tahu itu? Tidak. Jadi kami itu punya kamar yang terpisah-pisah. Kamar nenek itu sama abangku yang dulu ini namanya Dinko, kepalanya botak karena dia terbakar. Jadi mulai dari kecelakaan itu dia bersama nenek tidurnya sama adikku yang paling kecil tadi, perempuan itu. Nah sedangkan aku itu tidur sendiri di salah satu kamar dan kakekku di salah satu kamar yang berbeda juga. Oh dia nggak sama nenekmu ya? Iya, tidak. Karena dia udah sakit-sakitan. Cuma dipersiapkan kayak minuman hangat setiap malam. Umur berapa? Mungkin Sekitar? usia pada saat itu 60. Udah sakit-sakitan? Sudah sakit-sakitan, udah jalan aja dia harus 2 langkah harus gitu. Terus kejadian pertamanya itu gimana? Enggak, aku tidak mengingat. Cuma kamu inget dia ngelakuin itu ke kamu? Iya, dan aku mengingat bahwa ketakutan itu hampir tiap hari. Maksudnya tiap hari dia lakuin?
Iya, hampir tiap hari. Dan apa ya? Kadang-kadang aku itu kan tidak berani berbicara nih kok. Aku manggil apa? Nggak apa-apa, Nah, aku tidak berani berbicara. Kadang-kadang cara aku untuk minta tolong itu, aku pergi ke kamar nenekku malam hari tidur. Tapi aku di tengah malam, dia membangunkan aku untuk pindah ke kamar. Si kakek? Si nenek. Si nenek? Iya. Kan itu bukan kamarku. Tengah malam Kamu nih. nggak bilang sama dia? Tidak berani. Ke saudaramu yang cewek? Tidak. Oh, dia masih itu usia baru 2 tahun atau 3 tahun. berapa tahun? Ke yang cowok? Tidak berani juga karena mungkin kami juga nggak tahu kenapa aku tidak mau berbicara. Jadi nggak ada yang tahu itu? Tidak ada yang tahu. Jadi akhirnya kamu mau nggak mau balik lagi ke kamar kamu itu. Iya. Kakekmu datang lagi malam-malam. Tengah malam. Tengah malam. Kan ngapain gitu loh? Kenikmatan apa yang didapat gitu kan nggak ngerti ya maksud dia. Iya. Dan itu tiap malam kamu ketakutan itu? Iya. Kan itu kadang-kadang si kakek, kadang-kadang si tulangku itu, si pamanku. Oh. Karena aku kadang-kadang tidur di, mereka punya sofa dulu di ruang tengah. Jadi di rumah itu kakekmu, nenekmu, sama ommu? Ada dia. Oh, ini juga pelaku? Iya. Bukan om, paman. Paman, iya. Paman tuh berarti saudara dari bapakmu kan? Iya. Betul kan? Betul. Pelaku juga dia nih. Nah kalau dia ini? Menggunakan jari-jarinya juga. Hah? Sama, aku masih mengingat kalau dia terkadang mengganti 2 atau 3 jarinya. Itu kamu ingat banget di rekaman kepalamu? Aku ingat. Kalau dibilang banget, aku kadang-kadang memang kayak ingin mendenial semua ingatan itu. Iya. Poinnya apa ya? Nggak nangkep gue. Mungkin mereka melakukan masturbasi atau bagaimana, aku tidak tahu. Dan kamu nggak ingat part yang itu ya? Iya, aku hanya ingat mereka melakukan itu. Setiap malam? Hampir tiap malam. Hampir setiap malam. Kamu sempat ngelawan nggak saat itu? Enggak. Dari yang aku dengar, ada beberapa kejadian yang responnya sama. Apa itu? Responnya itu penolakannya hanya kayak, seumpamanya dia melakukan itu, terus kalau udah kayak terlalu lama, pura-pura untuk pindah posisi tidur. Sebenarnya mengetahui keadaan itu, ketakutan, tapi kayak pura-pura mau pindah posisi ke kiri atau ke kanan. Mereka hanya pura-pura kayak diam gitu, biar nggak ketahuan gitu. Sebenarnya kita juga tahu gitu. Nanti beberapa menit kemudian disambung lagi gitu. Ya kamu kayak pura-pura tidur gitu? Iya, pura-pura tidur. Kayak takut dia tahu kalau kita bangun. Kita tuh maksudnya kamu kan? Aku, sama yang korban lain juga ada yang begitu. Korban lain? Iya, maksudnya orang-orang yang cerita sama aku. Oh, yang cerita sama kamu gitu ya? Jadi kamu tuh pura-pura tidur dan dia melakukan aksinya gitu, benar. Setiap malam gitu. Iya. Sampai akhirnya kapan itu semuanya berakhir? Kalau untuk paman atau tulangku ini, dia ini kan datang cuma untuk apa? Ada project. Waktu itu ada terminal di situ, terminal yang mau dibangun, dan dia kerja di sana. Setelah terminal itu selesai, dia pergi. Dia apa itu, kerja apa itu? Kamu nggak tahu? Iya, di terminal itu membangun terminal. Oke, kamu taunya begitu doang? Iya. Nah, setelah itu selesai, dia pergi nih, dan aku tidak pernah ketemu dia lagi. Oh, jadi cuma satu waktu aja dia saat itu? Iya, cuma kakekmu itu terus-terusan itu? Iya. Satu waktu itu bukan cuman project itu kan lama ya, bertahun-tahun. Iya. Ya itu. Oh, bertahun-tahun. Iya, project terminal itu bertahun-tahun. Jadi kamu selama bertahun-tahun itu? Iya. Berapa tahun itu? Sampai umur berapa kamu itu? Yang aku ingat kayaknya kelas 6 SD atau 1 SMP. Berapa itu? Udah 12 tahunan gitu? Iya, 11, 12. Yang gue bingung itu kan kakekmu ngelakuin itu. Kok pamanmu ikut-ikutan? Apa mereka ini bersekongkol atau saling menginformasikan atau gimana gitu? Kurang tahu kalau itu, Kak. Tapi kalau yang si pamanku ini, kayaknya cuma 3 tahunan lah. Let's say 3 tahun, berarti ya kayak sampai umur 9 tahun dia udah pergi. Nah, sedangkan kakekku ini kan, dia itu, yang aku ingat meninggalnya usia aku 11 tahun ya. Nah, jadi mungkin dari 11 tahun, sedangkan aku kan berada di rumah itu mulai dari umur 6 tahun. Nah, aku nggak tahu mulai dari sejak kapan mereka melakukan itu.
Nah, mungkin ada tahun-tahun 3-4 tahun lah itu kejadian. Jadi Si kakek lalu meninggal di situ. Nah, berakhir. Oh, itu pada saat SMP kelas 1? SMP kelas 1 atau kelas 6. Tapi waktu dia sekarat, aku berharap dia meninggal gitu. Oh. Selama bertahun-tahun di kepala kamu, di perasaan kamu, apa itu tiap hari itu kayak begitu? Mungkin waktu masih remaja belum begitu mengetahui, belum begitu dapat dampak-dampaknya ataupun belum menyadari dampak-dampaknya. Oke. Kak Denso. Oke. Tapi setelah aku lihat di dewasaku ini, ternyata ada banyak dampak-dampak psikologisnya. Oke. Jadi kamu baru berasanya itu pada saat umur dewasa itu? Iya. Umur berapa itu kamu mulai berasa? Berapa ya? Mungkin umur 20 tahunan ke atas. 20 tahunan di situ? Iya. Itu apa pertama gejala apa yang kamu rasakan? Salah satunya aku itu tidak memang mau menjaga tubuhku. Apa itu maksudnya? Tidak menjaga tubuhku. Tidak Jadi menjaga tubuh. kalau aku pacaran, mereka melakukan apapun bebas. Oh, kamu sempat menjalani hidup kayak begitu jadinya? Benar. Jadi aku bahkan pernah, aku masih ingat, aku berpikir kayaknya aku hidup ini sebagai budak. Budak? Iya. Tubuhku adalah untuk dinikmati orang dan tenagaku untuk melayani orang, termasuk nenekku, kakekku, majikanku. Aku kalau bekerja sungguh-sungguh gitu. Aku kalau disuruh A, aku ikut. Aku tipikal yang penurut pada masa itu. Majikanmu? Ya majukan kayak aku kan bekerja. Oh, tapi Sudah mulai bekerja. setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian pelecehan atau pemerkosaan dan lain-lain, udah nggak ada kan? Enggak, setelah kejadian apa ini? Yang tadi kakek kamu sudah meninggal. Nah, kalau untuk yang mengintip mandi itu kan sampai aku keluar dari rumah, kalau aku nggak salah ingat. Iya, cuma kan maksudnya udah nggak ada lagi kejadian lagi kan? Cuma dampaknya aja akhirnya setelah itu. Pergaulan bebas lah ibaratnya. Kamu jalanin segala macam, kamu tidak melihat dirimu ini sebagai punya kehormatan dan lain-lain. Dan itu membuat kamu masuk ke dalam fase apa itu kalau kayak begitu? Aku pun nggak tahu ya. Aku ingat kalau kejadian setiap kali aku pacaran itu, menurutku itu banyak pencabulan karena tidak atas persetujuan. Jadi kalau seumpamanya tiba-tiba mencium, meraba, dan itu aku terdiam, sama seperti reaksiku ketika aku diperlakukan oleh kakekku, pamanku. Oh, nge-freeze? Iya. Ketakutan? Ketakutan. Aku ingat waktu itu dia sampai bingung kenapa aku nggak mau membalas chatnya lagi. Karena aku sebenarnya ketakutan. Mungkin itu kayak aku juga trauma lagi, tapi pada saat itu aku nggak paham. Dia pulang, lalu chat aku nggak aku balas. Dia mau datang, aku nggak berani. Aku juga nggak mau berani mengungkapkan kalau aku tuh tidak mau diperlakukan seperti itu. Tapi maaf pertanyaanku agak nyeleneh. Tapi kamu tidak sampai menjual diri atau lain-lain, itu nggak sampai ke sana kan? Tidak. Oke, berarti hanya atas pergaulan aja. Iya. Tapi tidak banyak gonta-ganti pasangan saat itu? Gonta-ganti pasangan itu kayaknya sering, banyak. Sering? Iya. Tapi kalau untuk berhubungannya tidak. Tidak? Oke. Cuman kalau buatku juga untuk memegang-megang yang tidak miliknya ataupun tanpa izin kan itu udah sebuah pencabulan. Oke, tapi saat itu sudah ada desire nggak kamu, kayak keinginan untuk ke arah sana, atau lebih kepada keinginan dari pihak laki-laki aja, dan pada saat dia melakukan itu kamu terdiam gitu? Aku rasa waktu semenjak di awal-awal remaja memasuki dewasa, aku hanya menerima, tidak menikmati. Tidak ada desire ya berarti? Iya. Berbedanya di saat sudah mulai dewasa. Dewasa umur berapa hitungan kamu? Mungkin 25 ke atas. 25 ke atas? 23 ke atas. Oke, jadi saat-saat itu kamu di fase-fase mulai psikologi kamu mulai terganggu?
Mungkin, Heeh. kayaknya. Mulai bingung. Iya. Terus kamu biarin aja begitu. Iya, karena aku kayak belum mengakui dan belum mengetahui apa ini mungkin dampak dari masa lalu. Oke. Dan fase itu ngebawa kamu kemana? Fase itu membawa aku ke bertemu dengan pria yang sudah beristri. Oke. Nah, aku kami bertemu dari media sosial. Terus itu dengan karena dia melakukannya dengan cepat, dengan bombastis, mengungkapkan perasaan, dia memperlihatkan effortnya begitu menurutku besar. Aku seperti merindukan itu karena aku nggak pernah mendapatkan hal itu. Akhirnya aku dengan cepat menerima dia gitu, menjadi pasangan. Lalu dia mengajakku hidup bersama. Menurutku, wah, ada orang ya yang mau banget sama aku. Gitu. Tapi kamu cerita pengalaman masa kecilmu segala macam. Oh, ke dia kamu cerita. Iya. Jadi orang pertama yang kamu cerita nih. Tidak. Oh, pacar kamu sebelumnya kamu pernah cerita? Pernah juga. Oh. Itu sayangnya aku terlalu over kalau sama orang yang oversharing. Iya. Kenapa saat itu oversharing pengaruhnya tidak bagus? Karena menurutku ternyata banyak orang yang memanfaatkan. Bagaimana maksudnya? Memanfaatkan memanfaatkan psikologis, terutama untuk pria yang mau kondo gitu. Oh, kamu pernah ketemu cowok mau kondo juga? Iya. Ya, kamu dipelorotin tuh duitnya. Iya. Nah, itu dia manfaatin psikologimu seperti apa itu? Dengan mengetahui rahasia-rahasia yang kamu cerita itu? Kayaknya dengan perhatian. Aku seperti hanya dapatkan perhatian itu udah kayak melting. Oh, di kondisimu itu bentuk perhatian sekecil apapun itu artinya udah besar buat kamu. Benar. Iya. Dan gampang banget untuk bisa membuat kamu ngikut tuh dengan cara seperti itu. Ikut kemanapun dibawa aku bisa. Termasuk yang cowok yang akhirnya kamu menikah itu? Tidak menikah. Jadi living together. Oh, kamu living together sama cowok yang kamu kenal di sosial media ini dalam waktu cepat ini? Iya. Kami hidup bersama. Awalnya aku konfirmasi apakah dia benar-benar sudah belum menikah, dan aku melihat KTP-nya. Kami tinggal bersama. Aku tidak perlu takut untuk kehilangan ataupun ditipu. Aku tahu tempat kerjanya karena aku pernah diajak ke sana. Oke. Tidak ada kepikiran bahwa dia sudah berkeluarga, tidak ada kepikiran bahwa dia akan menipu aku gitu. Dia kerja apa? Dia bekerja menjual alat gym. Iya. Umurnya berapa? Saat ini 34, pada saat itu 32. 32 tahun yang lalu. Ternyata kamu living together sama dia, kamu hamil? Iya. Sayangnya aku nggak tahu kenapa aku bahkan sebelumnya ingin free child, Kak. Free child. Nggak punya baby kan? Iya. Aku pengen, tapi tidak ada usaha yang begitu serius. Apa nih maksudnya tidak ada usaha? Kayak KB ataupun apa. Gitu. Oh, tapi ini kamu sudah ada desire nih saat ini, di momen ini udah ada desire sama dia segala macam, ada cinta dan lain-lain segala macam, sampai akhirnya kebobolan lah ibaratnya. Nah, kamu tahu dia sudah punya istri pada saat kapan? Usia kandungan 5 bulan. Itu kaget nggak kamu pada saat itu? Kayak runtuh, dunia runtuh. Pada saat itu, waktu itu dia pulang kampung. Karena kakeknya, bukan kakek, karena orang tuanya sedang sakit. Dia bilang di kampungnya itu tidak ada sinyal, karena pelosok. Di mana kampungnya? Di Lampung. Oke. Nah, aku percaya, sama seperti selama ini aku tidak pernah ngecek HP-nya, gitu. Aku tetap hanya percaya aja gitu. Pada akhirnya di suatu pagi ada telepon. Aku angkat dengan kerinduan. Dengan kerinduan, si pria yang aku cintai ini pada masa itu menelpon aku gitu. Dengan lantang dan dengan lembut aku bilang, "Halo sayang." Dan ternyata yang menelpon aku ternyata perempuan.
Dan aku langsung dimaki-maki. Woi, lonte, pelakor gitu. Aku di situ gemeteran, aku bahkan jatuh. Aku nggak tahu, kayak berharap ini mimpi gitu. Kenapa ini kayaknya ini aku lagi tidur deh gitu. Aku dimarah-marahin, woi kamu panggil-panggil sayang sama suami orang katanya. Karena itu istrinya kan ya? Benar. Dan kamu nggak tahu. Nggak tahu, ternyata istrinya itu ada di kampung. Dan dia tahu akhirnya. Dan dia tahu aku dimaki-maki karena posisiku hamil ini tidak ada yang mengetahui. Aku tidak punya teman curhat, aku memang introvert, tidak punya teman. Duniaku cuma dia pada saat itu. Akhirnya aku hanya bisa berdiam diri. Seakan ada berharap semua ini mimpi. Tapi saat dia kembali, kayak aku butuh keterangan gitu. Butuh keterangan kenapa berbohong gitu. Padahal seharusnya tidak melakukan itu. Berarti dia sempat, akhirnya dari kejadian itu dia sempat balik ketemu kamu? Iya. Menjelaskan nggak dia? Iya, menjelaskan. Dia pulang dari Lampung itu, datang ke kontrakan kami. Dia jelaskan, minta maaf kalau sebenarnya kami itu sudah lama seperti ini. Sebenarnya kami sudah tinggal proses ini, perceraian. Katanya. Oh, dibilangnya begitu? Iya. Faktanya? Faktanya enggak. Oh, dia bohongi kamu lagi? Bohongi lagi, kata dia. Di saat hamil itu sangat emosional. Pasti. Sangat emosional. Dia bilang gini, bahkan hanya dengan kalimat itu aja aku langsung terenyuh. Semudah itu. Dia bilang gini, kalau abang nggak berhasil dengan rumah tangga abang yang pertama, mungkin abang bisa berhasil dengan dengan hubungan kita. Dengan hubungan kalian? Iya. Anak kita. Gitu. Anak kita? Oh, diakuin anak itu? Iya, benar. Tapi kamu nggak khawatir saat itu kamu hamil di luar nikah segala macam? Sangat khawatir. Waktu pertama kali aku mengetahui aku hamil, semuanya gelap. Karena nggak ada persiapan. Karena aku... Ya kamu mau kan child free? Iya. Itu makanya. Aku child free itu juga karena aku tahu pernah terluka sebagai anak. Aku tidak mau melukai anakku. Gitu. Ternyata aku melakukannya di situ hancur. Ternyata aku melakukannya itu dalam arti ini tidak ada konsep pernikahan. Tidak ada konsep... belum menikah. Iya, tidak ada konsep pernikahan, tidak ada persiapan yang matang secara finansial, psikologis, gitu. Akhirnya di situ aku memang ketakutan kalau aku ini melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Kamu takut apa yang kamu alami bisa terulang sama anak yang kamu kandung juga. Dan ternyata anak itu juga perempuan. Benar. Tadi aku ketemu. Iya. Jadi setelah kejadian dia menjelaskan segala macam, hubungan kalian lanjut? Lanjut, sayangnya. Sayangnya lanjut? Iya. Harusnya enggak? Harusnya enggak. Setelah lewat masa ini, seharusnya aku berpikir kalau sudah dibohongi, jangan pernah kasih kesempatan. Kamu kasih kesempatan? Aku kasih kesempatan. Dan apa yang terjadi? Ya ternyata ternyata permintaan maaf itu justru menjadi pola ke orang yang memang mau berniat untuk menipu. Oh ternyata ini dia bisa begini, oh ternyata ini. Dan kalau kita udah dibohongi sekali dan kita maafkan, dia pasti berbohong lagi. Kita maafkan lagi, lanjut terus sampai kita sendiri yang muak dengan apa yang dia lakukan. Itu banyak ya terjadi sama cewek-cewek ya? Benar. Kenapa sih sulit banget untuk, maksudnya kan sulit untuk keluar dari momen itu, cewek kenapa ya? Maaf ya, kurang paham saya. Jadi kayak udah tahu kan, cewek pasti udah tahu sebenarnya. Cuman kayak mereka membiarkan dirinya di situ aja terus gitu sampai muak gitu. Iya. Kenapa ya? Kayak candu, disakiti. Bukan candu, disakiti. Kayak ada apa ya aku bilang? Denial. Denial ya? Denial. Denial. Padahal sebenarnya tahu, tapi denial. Denial.
kapan momen akhirnya biasanya cewek tuh kayak ngerasa cukup dengan denial itu? Aku pun nggak tahu, tapi kalau berkaca dari diriku, itu kayak perlu bantuan-bantuan orang sekitar. Iya. Iya. Kalau Kan kita kadang-kadang nggak mau denger. Nah, itu sayangnya. Itu saya jadi bingung. Iya sih emang gimana ya? Maksudnya kan dari diri sendiri berat nih. Benar. Anggap butuh bantuan dari luar kan. Tapi kadang-kadang kan mereka juga denial juga dengan bantuan dari luar gitu. Sampai apa gitu. Nah kalau kamu sampai apa saat itu? Sampai aku juga bingung ya, ketika abangku mengajak aku untuk ke Pekanbaru, katanya untuk melakukan kayak bisnis gitulah, untuk jadi konten kreator gitu. Terus kayaknya aku coba dulu aja deh. Karena kalau kita di situ terus, pasti masalahnya itu aja. Iya betul. Nah, akhirnya aku mencoba untuk pergi dari Tangerang. Iya. Dan aku pergi di Pekanbaru. Aku gak berada di Pekanbaru bersama anakku. Di situ ada kesadaran-kesadaran baru. Oh, ternyata kayaknya ini aku ini memang udah dibohongi terlalu jauh. Tapi anehnya perempuan-perempuan seperti ini merasa kayaknya ini cuman apa ya, overthinking. Overthinking, kayaknya dia nggak kayak gitu. Bahkan sampai aku menulis bukuku, aku ngerasa kayaknya ini aku cuman berlebihan aja menganggap dia seperti itu, menganggap dia seburuk itu. Ternyata? Ya memang faktanya begitu. Jadi kayak aku menganggap kalau pengetahuan ataupun pikiranku kalau dia itu penjahat kelamin, suka berhubungan dengan banyak wanita, itu kayak cuman pikiranku aja. Pikiranmu doang. Iya, aku kayak punya denial itu. Sedangkan ya, aku tahu sendiri bahwa dia pada masa berhubungan denganku, dia berhubungan dengan A, B, C, D. Banyak. Tapi kayak itu kayak nggak mau mengakui. Sampai akhirnya kamu pergi dari sana, kamu ikut kakakmu itu, di situ kamu mulai agak waras. Di situ mulai agak waras. Di situ aku mulai mengakui ternyata aku memang perempuan yang mudah ditipu. Aku mengakui kalau aku ada kayaknya aku memang tidak harus berhubungan dengan orang lain ataupun pasangan pria dengan keadaanku yang seperti ini. Karena cenderung dimanfaatkan. Iya, karena belum selesai kan? Belum selesai. Tapi si laki-laki itu tetap bertanggung jawab sama anaknya? Pada masa sebelum aku ke Pekanbaru, masih. Tapi setelah di Pekanbaru, dia mulai memasang drama baru bagaimana caranya supaya dia tidak memberikan nafkah. Drama bagaimana? Jadi dia bilang kalau dia ketahuan main judi online sama bosnya, dan akhirnya bosnya ini meminta kayak pertanggungjawaban karena dia pakai uang perusahaan. Ceritanya. Iya, tapi kayaknya memang iya. Gitu. Karena sangat royal gitu. Sedangkan sama aku kayak menjumlahkan ini uang orang banyak banget ya. Sedangkan dia punya istri yang pasti harus dinafkahi. Gitu. Terus itu, sorry, aku kadang-kadang lupa apa yang skip ya. Karena terlalu banyak hal di dalam kepalamu, di dalam jiwamu itu ya. Iya. Aku bisa nangkep juga sih soalnya secara energinya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan santai aja. Nggak usah dipaksa juga kan. Namanya kan sharing ya. Iya Kak. Terus itu dia bilang kalau dia akan dipenjarakan. Tapi aku menunggu. Kan komunikasi kami ini aku batasi sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Bertanggung jawab secara finansial aja ke aku. Gitu. Nah, tapi dia kok nggak dipenjara nih berbulan-bulan gitu. Aku menunggu momen dia dipenjara. Kalau memang benar omongannya tidak dipenjara, tapi tidak ada transferan juga gitu. Hilang, nggak ada juga, tidak ada masuk transferan. Sampai pada akhirnya aku coba untuk kayaknya aku speak up aja deh, gitu. Oh, iya. Berarti yang speak up ini berawal itu? Iya. Oh,
Sampailah kita di video itu yang Iya. tadi kita lihat. Jadi dia kembali sama istrinya lagi atau gimana? Kembali. Oh, kembali. Dia punya istri sirih juga di Kalimantan dan punya 2 anak. Dia orang berduit. Aku rasa untuk pekerjaan dia tuh cukup ada, lumayan. Oke, berarti urusan kamu sama dia belum selesai. Belum selesai. Tujuan kamu apa itu sebenarnya? Kamu ingin cerita semuanya, selain untuk speak up ini ya? Apa ya tujuan awalnya ya? Aku kurang ingat juga kenapa aku cerita di awal itu kan ceritanya siapa bapak anakku. Iya, dari itu. Hmm, Berlanjutlah itu kamu cerita masa kecilmu segala macam. Iya itu butuh berbulan-bulan. Butuh berbulan-bulan. Iya. Kamu balik lagi ke rumah itu. Iya. Itu bagaimana perasaan kamu pas balik ke rumah kakekmu itu? Itu yang aku paling ngelihatnya kayak, ini orang kenapa ya dia balik ke sana, dia cerita. Justru udah bias Kak. Udah bias perasaan trauma itu. Bias tuh artinya apa? Udah nggak ada? Kayak datar gitu. Datar ya? Iya. Datar untuk kejadian diri sendiri, tapi ke-trigger dengan kejadian orang lain. Oh, dari kamu sharing itu. Banyak yang sharing-sharing ke kamu. Aku kalau baca berita tentang anak, khususnya pelecehan anak ataupun apapun itu tentang anak, aku tuh bisa kayak pengen tiba-tiba perasaan pengen menghilang dari dunia. Oh, triggernya di situ? Iya, aku tiba-tiba tanganku gemetar. Napasku sengal-sengal. Gitu. Berarti belum sembuh ya? Iya, sebenarnya belum. Belum Tapi sembuh dengan ya? ceritaku, aku sudah seperti sudah bias. Tapi ketika kamu cerita mengenai kisah kamu nggak ke-trigger? Enggak. Oh, bisa begitu ya? Berarti banyak yang cerita, kamu semakin ke-trigger mulu. Iya. Kamu nggak nyangka dong itu kan, awalnya kan bukan buat itu tujuannya kan, cuman pengen sharing aja, siapa bapak anakku, kamu cerita masa lalu kamu gitu. Dan kamu pada saat cerita juga kamu nggak ngerasa apa-apa kan? Kamu nggak nyangka ternyata banyak orang yang mengalami apa yang kamu alamin. Iya. Via DM tuh mereka. Iya. Kamu ladenin. Tapi aku ada apa ya? Banyak hanya aku baca. Aku nggak sanggup untuk membalas. Saking bingungnya aku membalas apa. Karena ke-trigger itu aku rasanya ada pengen menghilang, pengen rasanya tiba-tiba datang di depan pelaku dan aku menonjok. Iya. Di orangnya gitu. Kamu nggak tahu harus ngapain karena kamu juga belum selesai sebenarnya ya. Iya benar. Oh begitu keseluruhan cerita. Aku nangkepnya kamu udah selesai. Aku lihat juga kamu menulis kan. Benar. Tapi itu adalah mungkin bagian dari proses sembuhnya kamu kali ya. Dengan kamu cerita, dengan kamu menulis. Cuma kamu nggak nyangka ternyata kamu ke-trigger nih dengan cerita-cerita orang yang berpikir mungkin mereka bisa nyari pertolongan lewat kamu. Bener ya? Benar. Oh. Dan bahkan hanya sekedar untuk didengar. Untuk ada yang tahu kejadian ini, nggak perlu bantuan. Cukup ada yang tahu, karena orang tuanya nggak tahu, suaminya nggak tahu. Cukup ada satu orang yang mendengarkan kisah dia. Gitu. Dan tapi tidak mau ketahuan siapa orangnya. Iya. Oh gitu. Itu membantu korban. Benar. Oh. Tapi sebenarnya dengan sendirinya pada saat dia bercerita ke kamu, banyak itu? Oh, jumlahnya? Banyak. Banyaknya itu bisa berapa? Aku rasa itu ratusan ada. Hah? Karena kalau di Instagram aja banyak, Iya. di TikTok juga banyak. Oh, kamu juga ada akun di TikTok? Iya, di Facebook juga banyak. Oh, kamu ada akun juga di Facebook? Iya, aku share dengan konten yang sama dan mendapatkan DM dan komentar yang relate sama kamu, punya Iya. kehidupan. Apa kabar ibu kamu? Baik. Dia udah tahu semua cerita ini? Aku rasa tidak, karena dia tidak menggunakan media sosial. Tapi kan pasti nyampe dong, nggak mungkin. Mungkin ya? dari saudara ibu, kan saudara ibu pasti ada yang menggunakan media sosial. Iya. Mungkin bercerita tapi mereka juga nggak tahu meresponnya gimana, karena kurangnya komunikasi, kurangnya cara menyampaikan perasaan. Dua kakak kamu? Tahu, mungkin.
Mungkin. Iya, Karena mereka juga nggak tahu dekat. kami dekat, tapi kami memang mungkin tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan. Jadi kamu dari empat bersaudara paling dekat sama yang mana? Yang cewek Iya, yang karena tadi? adikku, aku tinggal bareng sekarang sama dia. Adikmu. Nah, dia yang tahu semuanya. Iya. Tapi dia tidak mengalami itu waktu dulu, waktu di kakekmu. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Aku nggak Nanya. berani mengatakan apapun untuk ini. Berarti kamu juga nggak tahu lah ibaratnya. Kamu berharapnya mungkin tidak ya. Iya, Tapi dia pernah cerita atau sama sekali nggak pernah? pernah, tapi mungkin aku nggak mau mengatakan apa-apa untuk ini. Aduh. Kira-kira kalau ibumu tahu nih ya, cerita ini semua ya, menurutmu ibumu akan gimana? Ini ibu aja, sedangkan ayah kan sudah tahu. Ayah sudah tahu. Iya, dari media sosial. Oh, baru-baru? Ya, Ada hubungi kamu? ada DM WA aku, WhatsApp. Ah, bagaimana? Dia ngechat aku minta maaf. Oh, Minta maaf kalau mungkin ini semua gara-gara dia. Dia juga menyalahkan ayahnya, menyebut dengan tua bangka itu. Sangat minta maaf dan berharap mungkin postingan itu lebih baik di take down. take down. Supaya Ya, biar nggak diketahui temanku katanya. Mungkin itu. ya aib kan soalnya gitu. Ya, Kamu menurut mereka. ada rencana mau take down? Enggak, Kamu mau biarkan di situ menjadi bagian dari cerita kamu. benar. Harapan kamu apa dengan semua cerita itu? Banyak orang tua yang aware. Aware. Iya, bahwa ternyata orang-orang di sekitar kita melihat anak kecil dengan tersenyum, diam-diam mungkin menelan ludahnya. Menelan ludahnya artinya tergiur. Berharap ada saat-saat di mana orang tidak melihat untuk dia sekadar menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk disentuh. Jadi kamu ada di fase apa sekarang? Di fase apa ya dibilangnya? Fase bingung? Di fase menikmati ataupun rasa bangga bisa bersuara. Oke. Aku melihat ternyata banyak yang berterima kasih karena aku bersuara. Bukan karena kejadian mereka bukan karena suara mereka terdengar, tapi setidaknya orang lain, orang tua. Karena kalau seperti kita ini, jadi berharap orang tua juga jadi peduli, sangat berhati-hati kepada orang lain gitu, kepada saudara-saudaranya. Bisa aku tarik begini nggak? Bahwa apa yang kalian alami, kamu mewakilkan juga yang lain, yang share sama kamu, ini adalah sebuah suara yang tidak terdengar, yang tidak terpedulikan, tapi berharap bahwa suara ini bisa memberikan manfaat buat orang lain. Benar. Itu kan? Benar. Karena itu membuat kalian itu akhirnya bisa paling nggak menerima keadaan kalian, tapi keadaan itu bisa membantu orang gitu. Benar. Itu ya? Benar. Pahitnya di kalian, tapi jangan pahit. Jangan di orang lain. Tapi ketika anak kamu, ini anakku dulu umur berapa sekarang? Anakku 1 tahun 3 bulan. Dia baru 1 tahun nih. Ini kan gede. Ini jejak digital kan di mana-mana ini. Iya. Apalagi di sini. Ini yakin mau tayang ini. Benar. Ini kan lama nih cerita Amin ya. Podcastnya nanti dia udah umur 17, 20. Dia nonton nih Patin. Ini mamaku gitu. Iya. Terus dia nonton gitu. Justru aku berharap dia mengetahui bahwa ibunya memiliki latar belakang yang seperti ini. Dia harus tahu semua bagaimana ibunya melewati fase-fase ini. Gitu. Dan bahkan bukan hanya di tayangan ini, harusnya aku memiliki waktu sejak dini, mulai dari kecil, anak-anak, remaja, sampai dia dewasa, deep talk ke dia tentang perjalananku sebagai human. Sebagai manusia, Iya. maksudnya kamu ingin sisi manusianya itu nyampe kan? Iya. Bahwa menjadi manusia itu dengan segala pahit, luka dan segala macam, ya kita menjadi manusia gitu, utuh gitu.
Harapan kamu dengan itu semua itu menjadi apa buat anak kamu ke depannya? Apa ya? Mungkin aku udah pernah memikirkannya, tapi aku sekarang lupa. Aku nggak tahu apa harapanku. Cuma aku pengen dia mengetahui ini, membuat dia menjadi memanusiakan manusia, membuat dia mengerti bagaimana dampak psikologis mempengaruhi setiap perjalanan kehidupan setiap orang. Masih ada kekecewaan nggak sama Bapak? Untuk saat ini mungkin ada. Ada itu bukan karena di masa lalunya, tapi bahkan udah sampai tua sekarang dia masih sempat menikmati judinya. Masih? Iya. Sampai sekarang? Iya. Tapi judi online. Sekarang sih udah nggak katanya. Sekarang udah nggak iya, katanya. Mungkin baru beberapa tahun kebelakangan ini. Sempat masa-masa COVID ya mungkin ya. Di situ terdengar ABCD dan membuat aku, aku pengen bilang kayak gara-gara kamu aku seperti ini gitu. Sempat seperti itu, tapi aku selalu menahan diriku gitu. Kenapa kamu tahan itu? Karena apa ya? Generasi yang di luar sana, mungkin bahasaku terlalu bahasa yang hanya mengerti aku gitu. Jadi aku kayaknya tidak perlu mengatakan, selalu menahan. Kalau sama ibu, everything fine? Fine, tapi tidak punya keterikatan jadinya. Jadi kamu berjalan sendiri, keterikatan kamu cuma satu-satunya sama anak kamu itu? Iya, aku rasa cuman dia yang menyentuh, dia yang benar-benar membuat aku hidup. Dia nih sekarang yang menjadi pegangan hidup kamu? Benar. Dan karena dia aku merasa kayak, apa ya Kak, ngerasa aku menemukan banyak jalan. Menemukan banyak jalan untuk bahkan mengenali diriku sendiri. Menyembuhkan diriku sendiri. Dengan dia. Kalau dia nggak ada, aku masih perempuan yang di malam hari menangis, nggak tahu sebabnya apa. Malam-malam pengen ada orang yang di sampingku, kadang-kadang kesepian, menjadi wanita dewasa yang kesepian. Gitu. Oh, ini kali awal mulanya ya, wanita-wanita kesepian dengan segala masa lalunya, tapi tidak bisa bercerita. Tidak ada yang mau peduli, giliran peduli malah dimanfaatkan, dimanipulasi. Itu ya awal mulanya ya? Begitu. Oke, kamu mau berjalan kemana sekarang? Iya, aku karena dari awal tidak memiliki konsep, aku hanya ingin seperti bersuara aja, didengar aja. Sampai sekarang juga aku hanya menikmati itu. Bahkan sampai di sini aku hanya menikmati perjalanan ini gitu. Dan menikmati dengan rasa bangga bahwa ternyata suaraku bukan hanya sekedar untuk memuaskan diriku bahwa aku bisa didengar, ternyata seperti menjadi perwakilan pada korban-korban yang dibungkam ataupun terbungkam. Kamu merasa hidup kamu sekarang lebih punya arti? Benar. Selama itu kamu tidak merasa hidup kamu punya arti? Aku ngerasa dulu itu sempat kayak kayaknya bunuh diri juga nggak apa-apa kali ya. Tapi gimana caranya bunuh diri supaya tidak merugikan orang lain? Itu udah sering terpikir. Sehambar itu aja pemikiranmu? Iya, benar. Tapi ngelakuinnya ada takutnya juga? Iya, karena aku takut merugikan orang lain. Kayak kan aku dari sejak tamat SMP, aku merantau. Di perantauan itu bukan milikku. Aku tinggal di kontrakan ataupun di kosan, itu udah properti orang lain. Kalau aku melakukan itu di sana, akan merugikan pemilik kosan, gitu. Oke. Terakhir,
Kira-kira kalau kamu bisa bicara sama diri kamu yang masih kecil itu sekarang, ngomong apa? Ngomong apa? Iya, si Ramayana kecil. Ngomong apa ya? Aku pun nggak tahu mau ngomong apa ya kayak. Aku nggak tahu mau ngomong apa sama dia. Diem-dieman aja. Iya. Kalau kamu ketemu Ramayana kecil, kamu akan diem-dieman aja. Mungkin ya awalnya cuma bilang say hi. Oh, ternyata memang masa kecilku tuh seburuk itu. Dan aku sering mengasihani si anak kecil. Aku bahkan nggak tahu mau bilang apa ke dia. Aku hanya pengen meluk dia, pengen ngerasai ketakutannya yang selama ini kayak dia nggak mempedulikan rasa takut itu. Kayak hanya bingung mau melakukan apa. Pengen nemenin. Iya, aku hanya pengen duduk di samping dia, merasakan ketakutannya, bilang, kamu takut ya? Anak takut. Sini aku peluk. Enggak suka. Kalau berbicara tentang anak kecil ataupun tentang masa kecil itu rasanya sedih. Karena aku nggak pernah merasakan kebahagiaan. Aku bahkan nggak pernah ingin kembali ke masa kecil. Selain aku hanya ingin memeluk manusia kecil itu. Padahal obatnya ada di situ. Iya. Tapi nggak ada yang berani kembali ke sana. Karena terlalu menakutkan ya. Menakutkan, sadis. Dan nggak ada yang menemani itu. Iya. Kamu nggak pengen lindungi anak kecil ini? Rasanya ingin, tapi aku pun mungkin usahaku kurang serius. Aku nggak tahu mau melakukan apa. Kamu dengan sekarang masa kamu nggak bisa lindungi dia? Mungkin nanti aku akan coba cari cara gimana cara melindungi diriku. Tapi kamu belum connect sama Tuhan? Sayangnya Belum ketemu jalannya? sebelumnya justru ketika aku memilih untuk agnostik, aku semakin berantakan. Karena ternyata menurutku untuk sebagian orang itu perlu banget Tuhan, ataupun aku menganggap, maaf kalau ini menjadi imajinasi, bahwa ada yang benar-benar sosok yang tulus, besar, peduli, dan sempurna itu yang nggak dia dapetin di dunia gitu. Ketika aku masih begitu menjadi memiliki Tuhan, aku tuh memang benar-benar tulus dan apa ya, hidupnya jadi kayak lurus aja. Sempat ternyata ketika aku memutuskan untuk menjadi agnostik, jadi wah, aku mencari sosok-sosok itu ke pria-pria. Padahal Tuhan itu buat saya Bapa kan, He's a Father yang maha kuasa, dan dia merawat anaknya dari tempat yang tidak terlihat. Saya doakan semoga suatu hari nanti kalau dia akan menemukan. Amin. Dia sedang menunggu. Ya. Suatu hari waktu mau akan tiba. Amin. Terima kasih banyak sudah share. Kamu cukup kuat untuk sampai di titik ini. Mungkin satu pelukan, ucapan terima kasih, boleh ya? Makasih banyak. Makasih banyak sudah cerita. Makasih banyak sudah kuat.